bujang-bujang dia kasih 100, kadang 50. Suruh cuci pakaian gitu kan? Iya. Kalau beres rumah 1 bulan cuma 800. Anak ibu berapa? Anakku 3, 1 masih kecil, Umur berapa satunya? 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Hmm. Ibu ini datang ke sini, ini siapa yang nganterin? Teman, Temannya bilang gimana? katanya sih dia kasih saya saran, kamu minta tolong sama Pak Ipan, kamu minta, kan anakmu butuh HP, dia bilang kan. Tapi saya sih nggak enak, aku bilang nggak apa, kita coba, katanya anakmu kan mau belajar, dia bilang. Belajar pakai handphone nggak sekarang bu? Tapi aku sih sekarang aku bilang rasanya nggak enak. Bilang, Ibu handphonenya nomor berapa? nggak ada HP. Ibu nggak ada handphone. Iya. Ibu ini apa? Kenal nggak nama Pak Ipan tuh yang mana? Nggak kenal sih makanya. Nah ibu salah ruangan nih kalau cari Pak Ipan nih. Salah ya. Iya. Ibu nggak pernah lihat Pak Ipan kan? Enggak. Tahu namanya aja. Mm-mm. Orangnya nggak tahu yang mana. Ini salah ngomong kali. Ntar saya telepon Pak Ipan dulu lah. Ya, kemana Pak Ipan ini? Kadang-kadang kalau orang nggak mampu, itu emang nggak kenal sama Pak Ipan bu, karena nggak punya Android dia, Iya. handphone pun nggak punya. Tapi kalau orang yang kadang pura-pura mampu itu tahu dia yang mana Pak Ipan itu. Makanya saya nggak tahu yang mana orangnya gitu. Saya telepon Pak Ipan sebentar lah ya, suruh dia datang ya. Minggu sini Pak. Iya. Ya, gimana bu? Cari siapa? Dari Pak Ipan. Ah ya, ini Pak Ipannya bu. Oh, Ya, senang ketemu sama Pak Ipan, nggak pernah lihat. iya kan? Iya. Saya mau minta bantu sama Pak Ipan. Anak saya mau sekolah, dia mau beli HP. Sama nggak muka sama yang tadi ya? Itu tadi bukannya yang duduk sini. Mana yang dia, yang lain nggak tahu juga. Yang tadi itu siapa? Tadi itu kembaran saya. Oh, kemarin. Iya, saya Pak Ipan bu. Jadi gimana ibu? Apa yang bisa saya bantu buat ibu? Saya minta bantu sama Pak Ipan. Anak saya mau sekolah, jadi saya mau minta bantu sedikit aja. Perlu beli HP gitu. Beli HP. Iya. Ibu suaminya kerja apa? Suami saya nggak kerja, dulu dia tukang sayur, sekarang udah 7 tahun, sakit diabetes. Sakit diabetes. Iya. Sekarang udah nggak kerja lagi. Saya kerjanya pembantu rumah tangga, 1 bulan 800. 800.000. Kadang ada orang suruh cuci baju juga saya kerjakan. Kadang sampai sore pulang. Sampai sore pulang.
Sorry Bu ya, tadi saya bercanda sama Ibu. Oh yang tadi itu beneran Kak Ipan? Iya Oh saya. sekarang. Iya. Lebih kaget. Terkadang itu orang-orang nggak mampu itu memang seperti itu, nggak akan kenal dia sama saya yang mana. Saya sih benar-benar nggak kenal. Dia nggak kenal karena memang nggak punya. Ya. Hanya ada apa-apa gitu. Anak Ibu kelas berapa? SMP. Kelas berapa? Kelas 6. Yang minta handphone sama saya ini ada berapa orang sih, mana saya beli handphone ya. Iya. Memang handphone sekarang ini sudah menjadi kebutuhan, ya sudah jadi kebutuhan buat mereka belajar sekolah, ya. Itulah biasa dia belajar sama orang, dia suruh ngisi paket kan. Gue bilang mama belum ada duit, numpang dulu sama dia kan. Ya, Itu pun dikasih duit 20.000, dia bilang kurang. mainnya di mana biasa? Di warnet bukan? Enggak, di tetangga, di tempat neneknya. Pinjam handphone gitu. Dia kan neneknya kan punya HP, jadi anaknya kan sekolah pakai HP kan. Oh. Jadi dia numpang gitu. Ya. Jadi gini ya kawan-kawan semua ya. Saya itu kadang-kadang kalau ngebantu orang itu sering saya sampaikan sama kawan-kawan semua ya. Tak perlulah kalian mengotori jari-jari kalian dengan hal nggak benar ya, komentar nggak benar. Mungkin maksud kalian itu bercanda, saya tahu maksud kalian bercanda, tapi tidak semuanya orang itu bisa menerima candaan kalian. Karena kalau di media sosial ini beda sama di media, sama kita ketemu langsung ya. Dan sering saya sampaikan sama kawan-kawan semuanya, saya juga sama, saya juga kekurangan saya, tapi alhamdulillah ya saya masih dipercaya orang. Ya seperti inilah saya bantu orang. Kalaupun kalian nggak bisa kasih dia handphone, nggak bisa beli dia barang, tak perlulah kalian mengkritik orang, tak perlulah kalian memojokkan orang, dan nggak penting juga kalian harus ikut campur urusan orang ya. Saya live seperti ini, mencari bantuan seperti ini, orang-orang yang dermawan. Saya ada cash, saya ada kas, saya ada. Kenapa saya berani bikin kegiatan-kegiatan sosial seperti ini? Kalau saya nggak punya kas, saya mampus saya. Dicari-cari orang terus, dikejar-kejar orang terus. Beta Galaxy CT putih ya, nanti kita nego ya CT putih ya. Ya. Nggak perulah nggak perulah kita harus ributkan siapa dia kenapa ya, nggak usah lah ya. Kalau kalian mau minta tolong cari beliin apa, datang ya ke kantor. Itu bukan saya yang punya uang, ini kan ini lab, netizen yang bantu, bukan saya nggak punya uang, netizen yang bantu semuanya ini. Mereka lab, mereka titip, mereka sampaikan itu. Dan nggak penting, kan sering saya sampaikan sama orang datang ke kantor ini nggak akan mungkin kalau nggak penting benar. Orang yang susah, suaminya diabetes sudah 7 tahun, anaknya 3, harus menghidupi keluarganya. Orang-orang seperti ini terkadang enggan mau minta bantu kalau nggak terpaksa betul. Nah, sekarang apa yang harus kita bantu buat dia? Ya kalau kalian nggak bisa bantu, cukup kalian doakan, mudah-mudahan ada orang yang ngebantu dia. Nggak perlu kalian saling menghujat, nggak perlu kalian kotori jari-jari kalian dengan komentar-komentar yang nggak benar. Ya, mungkin ini hari dia, belum tentu besok lusa kamu juga seperti itu. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang sehat bukan mereka malas bekerja, mereka bekerja loh. Mereka bekerja. Ibu kerja nggak Bu? Kerja di mana Ibu? Di tetangga. Tetangga. Nggak jauh dari rumah kok. Nggak ada di rumah. Kerja kan Ibu kan? Iya. Nah, tapi cukup nggak kebutuhan Ibu buat beli handphone, beli makan gitu? Ya dicukup-cukupin lah Pak. Gimana? Buat beli obat. Bisa Ibu. Iya. Karena anak saya udah mau belajar gitu, jadi kita pun rasanya bingung. Lalu mereka nyarankan saya, katanya pergi ke tempat Kak Ivan. Aku sih sebenarnya malu Kak, soalnya kita bisa kerja. Tapi katanya kamu juga nggak cukup mau beli itu kan, katanya gaji 800 nggak bisa beli katanya kan.
Ya udahlah, dia antar saya. Udah berapa hari yang lalu, udah 1 mingguan aku nggak mau, Pak. Jadi katanya kamu pergi aja dulu, dia bilang. Dia kerja, dia bukan nggak kerja, kecuali dia nggak kerja. Kalau dia bilang nggak kerja, itu malas namanya. Kalau dia nggak ini, dia malas. Tapi kalau dia kerja, dia buruh harian lepas, ya, dia buruh harian lepas, dia bekerja sudah semaksimal mungkin, tapi nggak bisa beli barang gitu kan, karena buat kebutuhan anaknya. Mereka minta bantu, ya nggak ada salahnya lah ya, nggak ada salahnya kalau kita bantu. Kan saya udah bilang sama kalian, kalian datang aja ke Polres, saya bantu. Bagaimana nyelesainya? Kita cari sama-sama solusinya. Jangan kalian mau enak aja, kalian mau enak datang tapi nggak mau nanggung bebannya selain ke saya semuanya. Kalau kayak gitu saya nggak mau juga. Tapi kalau kalian datang ngobrol sama saya, lab seperti ini, kita sama-sama cari permasalahannya, sama-sama cari penyelesaiannya. Kecuali tadi orang ini nggak kerja. Kalau orang ini nggak kerja, saya bilang ibu ini malas. Tapi kalau dia udah kerja, dia buruh harian, cuci pakaian, mohon maaf lah ya, sama kayak kita lah. Saya mau beli Alphard nih, saya mau beli Alphard, saya udah kerja nih. Bukan saya nggak kerja, bukan saya berandai-andai. Saya pengen beli Alphard, mobil Alphard, saya kerja. Tapi saya nggak sampai tujuan saya untuk beli mobil Alphard. Dan mobil itu juga bukan kebutuhan yang harus kita penuhi. Tapi kalau handphone ini, kalian jangan bohong lah. Kalian jangan munafik sama saya. Kalian punya handphone nggak punya kuota, itu pasti stres, kan? Pasti stres kalian. Kalau kalian punya handphone nggak punya kuota, itu pasti stres. Mau ngapain handphone? Beda kayak dulu. Dulu kalian ada handphone, nggak ada pulsa, stres. Sekarang ada pulsa pun, kalau nggak ada paket datanya, paling nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tak perlulah kalian menghakimi orang-orang, ya. Tak perlu kalian mau jadi dewa, mau jadi Tuhan, tuh tak perlu. Karena kita sama-sama manusia. Kotornya kita itu hanya Tuhan yang tahu. Sama kayak kalian juga seperti itu. Kalian kotor, hina, hanya Tuhan yang tahu. Kalau kalian mau ngebantu orang, ya bantulah. Sama prinsip hidup saya. Kalau saya mau ngebantu orang, saya bantu. Tapi kalau saya tidak mau bantu orang, saya tidak bisa bantu orang, saya tetap doakan orang itu, mudah-mudahan orang ini ada yang ngebantu dia. Itu yang terus saya terapkan sampai sekarang. Nggak perlu saya gini lah ceritanya ya. Saya tahu pengemis di Singkawangan ini ada satu yang suka bohong, ya. Ada satu pengemis Singkawangan ini yang kerjanya bohong terus, ngebohong lah. Tapi kalau pas saya ada uang, ketemu sama dia minta sama saya berikan. Tanpa saya harus kamu nih pembohong gini. Kenapa? Untungnya buat saya pun tidak ada. Dia berbohong dengan cara seperti itu, biarlah Tuhan yang menghukum dia. Karena dia berbohong. Tapi kalau kita sudah niat berbagi, sudah niat sedekah, itu Tuhan udah pasti catat nih. Pak Ipan sedekah 100.000, kata Allah bilang, udah dicatat. Kalian yang nonton lab seperti saya ini terus komentar-komentar yang nggak benar, komentar-komentar yang ngejahatin orang, mudah-mudahan kalian sadar lah, gak boleh kalian seperti itu. Orang yang datang ke kantor polisi ini ketemu sama saya ini, kalau nggak benar-benar susah, mereka nggak akan mau. Kenapa? Malu Pak, kayak gini gitu loh. Kesian, saya juga kesian. Bagaimana saya jadi bisa ngebantu dia kalau nggak seperti ini? Kalau saya tadi punya usaha, punya perusahaan batu bara, saya nggak akan seperti ini, saudara. Ria hukumnya kalau saya ngebantu orang seperti ini. Kalau itu uang saya. Bagaimana kalau uang orang lain? Harus saya sampaikan. Saya nggak mau sombong. Nggak ada perlu saya sombongkan. Hidup ini cuma sementara, Bang. Tapi sering juga saya bantu-bantu orang tanpa saya publikasikan, karena itu uang pribadi saya. Kalau uang orang wajib kita sampaikan, ya. Ibu siapa namanya? Santi. Bu Santi.
Santi namanya. Iya. Orang Bugis ibu. Asli Bugis. Bapak Bugis, mama Dayak. Oh, campuran ya. Sekarang kawin sama Cina, ikut Cina. Tionghoa. Oke, ya, ini ada Bapak Alyong ini. Dari Bapak Alyong ada titip 200.000. Ini kan alhamdulillah nih. Sudah dapat 200.000 dari Bapak Alyong. Oh iya, satu lagi ya. Saya kalau ngebantu orang nggak bisa di luar-luar ya. Mau sampai luar Singkawang itu nggak bisa saya. Saya ini bukan yayasan. Saya sendirian kerja ya. Sendirian kerja, nggak punya yayasan. Jadi saya cukuplah mengcover Singkawang aja. Pak, apa benar nomor HP Bapak? Bukan. Nomor handphone saya satu ujungnya 108 ya. Oke Bu, nanti Ibu beli handphonenya di toko handphone teman saya ya. Ibu mau handphone baru, handphone second? Terserah aja yang manapun boleh, yang penting bisa pakai. Bisa pakai handphone. Tapi bukan saya yang pakai, saya aja nggak tahu main HP. Anak yang pakai. Iya. Oke ya, nanti saya ke tempat teman saya dulu, ambil handphonenya ya. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Tetaplah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.